Oke Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab sumber energi. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan energi ombak laut. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini dituliskan bahwa energi ombak laut terjadi karena yang pertama ada pertemuan antara magma dengan air, kemudian yang kedua laut ditiup oleh angin, yang ketiga adanya aliran sungai ke laut, yang keempat udara di suatu tempat dipanasi oleh penyinaran matahari. Nah, pertanyaannya adalah faktor yang paling tepat itu adalah yang nomor berapa? Oke, mari kita cek satu persatu ya Sobat 100. Yang pertama ini saya cek yang nomor 2 dulu. Laut ditiup oleh angin. Jadi ini Sobat 100 bisa alami ketika Sobat 100 menaiki perahu atau kapal di lautan. Ini bisa terasa sekali ya, kalau angin bertiup sangat kencang ini akan menimbulkan ombak laut yang cukup tinggi. Biasanya ini terjadi di perairan laut utara Jawa dan selatan Pulau Jawa ya. Jadi yang nomor 2 ini benar, laut yang ditiup oleh angin ini bisa menimbulkan energi ombak laut. Jadi nomor 2 kita catat ini benar. Berikutnya yang kita cek di sini adalah pernyataan nomor 4, udara di suatu tempat dipanasi oleh penyinaran matahari. Jadi ini sebenarnya adalah siklus yang terjadi ya, berupa siklus. Jadi kalau udara di suatu tempat ini dipanasi oleh penyinaran matahari, maka ini terjadi evaporasi pada suatu tempat. Udara yang sangat panas ini menimbulkan perbedaan udara antara di satu tempat dengan tempat yang lain. Kalau yang dipanasi daerah laut, nanti daerah laut ini lebih panas, maka ini timbul aliran konveksi ya dari laut ke udara. Sebaliknya kalau yang dipanasi itu daerah darat, nanti terjadi aliran udara juga ya. Jadi ini sebenarnya aliran konveksi dari laut ke udara atau udara ke laut nanti menimbulkan adanya angin. Jadi kembali seperti yang nomor 2, nah nanti udara yang bergerak ini akan menggerakkan air laut sehingga nanti timbul energi ombak laut. Jadi yang nomor 4 ini juga benar ya. Jadi ini nanti menimbulkan aliran konveksi, yang mana aliran konveksi tadi bisa menimbulkan energi ombak laut. Oke, 2 dan 4 benar. Kemudian yang nomor 1, pertemuan antara magma dengan air ini tidak menimbulkan adanya angin atau adanya aliran konveksi, sehingga yang nomor 1 ini salah. Kemudian yang nomor 3, adanya aliran sungai ke laut, ini juga tidak menimbulkan angin atau menimbulkan aliran konveksi. Biasanya aliran sungai ke laut ini timbul delta ya di perbatasan antara sungai dan laut, sehingga ini tidak menimbulkan ombak laut. Jadi yang nomor 3 ini salah. Dengan demikian setelah kita cek, maka jawaban yang benar atau faktor yang paling tepat itu adalah nomor 2 dan nomor 4. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke, jadi saya ulangi lagi, energi ombak laut terjadi karena ada 2 ya. Laut yang ditiup oleh angin atau udara di suatu tempat dipanasi oleh penyinaran matahari. Inilah nanti yang akan menimbulkan adanya ombak di laut. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.